Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1521. 14 miliar dolar AS. Tahun ini, dalam peringkat PDB global, di tempat ke-40 adalah kota Singa, yang memiliki PDB sebesar 92,2 miliar dolar AS. Setelah konversi, 14 miliar dolar AS akan setara dengan total kekayaan sosial yang dihasilkan oleh rakyat negara itu dalam satu bulan. Di ruang rapat, Jasper memandang Lord Alvarado dan Kaiden di layar dan tersenyum. Mereka bertiga saling melirik, ekspresi mereka sangat santai. Lord Alvarado menguap dan berkata, "Yah, meskipun itu jumlah yang sangat besar, mengapa aku tidak merasakan apa-apa setelah membuangnya? Sungguh masalah yang sombong." Di sebelah Jasper, Henry mengeluh. Tuan Alvarado tertawa. Todd dan Dean duduk di sudut diam-diam. Ini adalah tempat di mana tiga orang besar berbicara. Henry memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka karena status khususnya, tetapi mereka berbeda. Jika Anda berbicara tanpa berpikir dalam situasi yang tidak pantas, Anda akan dimarahi karena tidak peka. Sekarang kami telah membuat langkah kami akan melihat apa yang akan dilakukan Quantum Fund, kata Kaiden. Mereka sedang bergerak sekarang. Mereka bertiga menerima berita ini secara bersamaan. Jasper segera melihat ke layar perdagangan. Mereka memperebutkan kita. Bahkan jumlah uang yang mereka investasikan serupa. Kami menginvestasikan 14 miliar dolar AS dan mereka menginvestasikan 14,2 miliar. Apakah mereka begitu putus asa untuk melawan kita secara langsung? Suara Lord Alvarado ditransmisikan ke telinga Jasper dan Kaiden secara bersamaan melalui panggilan online. Kemudian, mereka jatuh ke dalam keheningan singkat. Semua orang menunggu keputusan Jasper. Bagaimanapun, mereka mencapai kesepakatan bahwa kali ini Jasper adalah pengambil keputusan terakhir. Tidak peduli apa status mereka, pada saat ini dan dalam hal ini, mereka harus mendengarkan Jasper. Ini juga menjadi dasar kerja sama semua orang. Jasper tidak ragu terlalu lama. Dia segera menegaskan, ini belum waktunya untuk pertarungan yang sebenarnya. Kalau tidak, mereka akan langsung masuk ke sektor yang kita korslet dan bertarung dengan kita. Mari kita lanjutkan menguji air. Terlepas dari jumlah modal yang diinvestasikan oleh kami atau Quantum Fund, kami tidak mungkin melebihi ukuran pasar itu sendiri. Anda harus ingat bahwa indeks Dow Jones bernilai puluhan triliun dolar. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi, dealer terbesar sebenarnya adalah pasar itu sendiri, yaitu puluhan ribu institusi dan investor retail yang beroperasi untuk kepentingan mereka sendiri. Sekarang kami mencoba untuk mendapatkan sebanyak mungkin investor dan institusi retail untuk mengikutinya. Ini benar-benar tergantung pada siapa yang paling berani, kata Jasper, menyipitkan matanya. Ada lusinan orang di pusat perdagangan kota Nauritus, lusinan orang di kota pelabuhan, dan kurang dari 20 orang di kota Waterhoof. Mereka semua terdiam menunggu keputusan akhir Jasper. Persingkat, mata Jasper dengan tenang mengamati sejumlah besar data yang diperbarui setiap detik di layar. Bank investasi awam, investasi kolosal, dan bank investasi Mylan. Tiga bank investasi ini adalah saham acuan di sektor perbankan dari indeks Dow Jones, dan mereka juga merupakan tiga raksasa modal terbesar di Wall Street. Mereka adalah musuh kita. Turunkan mereka dulu. Setidaknya bawa masing-masing dari ketiga bank ini turun 5 poin persentase. Menindaklanjuti pernyataan Jasper, para pedagang di tiga sentra perdagangan langsung mengirimkan pesanan. Kemudian, para pialang bertindak sesuai dengan instruksi dengan panik. Pesanan kosong yang tak terhitung jumlahnya dengan harga setinggi langit muncul di saham ketiga bank investasi ini beberapa detik setelah Jasper mengeluarkan pesanan. Indeks Dow Jones, yang melonjak karena uji coba pertama antara Jasper dan Quantum Fund, segera berubah di tengah kegemparan. Tidak ada yang mengira JW Foundation, yang dipimpin oleh Jasper, akan memulai serangan resmi pertama terhadap tiga bank investasi. Bahkan yang terlemah dari ketiga bank investasi itu, bank investasi awam, memiliki nilai pasar 60 miliar dolar AS. JW Foundation mengeluarkan pernyataan niat dan mengatakan bahwa mereka ingin menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan tiga konsorsium modal paling dihormati di Wall Street. Sejumlah besar pesanan kosong dengan harga setinggi langit dijatuhkan tanpa peringatan dan harga saham dari tiga bank investasi jatuh. Di antaranya,
Tidak hanya ada pesanan kosong dari JW Foundation, tetapi juga pesanan kosong dari investor hot money lainnya yang hanya mengikuti tren. Apalagi ada juga beberapa institusi dan investor yang semula memegang saham ketiga bank investasi tersebut, namun mundur ketika situasi mulai tidak kondusif. Kekuatan itu kompleks. Ada beberapa orang yang mengambil keuntungan dari krisis untuk keuntungan pribadi dan ada juga beberapa pemberani yang melawan tren. Ada semua jenis orang di dunia. Pertarungan dan persekongkolan melawan pihak lain ditunjukkan dengan gamblang di pasar modal di mana baik mereka maupun pihak lain tidak dapat melihat sesuatu yang substansial. Jasper melancarkan serangan terhadap 3 bank investasi. Rogers segera menerima informasi itu. Pada saat dia muncul di layar komputer, harga saham ketiga bank investasi itu sudah mulai turun. Yang paling banyak jatuh adalah bank investasi awam, yang langsung turun 3%. Miliaran dolar di 3 bank investasi telah menguap. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki pemegang saham kami ketika mereka melihat adegan ini. Rogers tertawa. Sebagai salah satu pengambil keputusan Quantum Fund, dia sangat kesal dengan bank-bank investasi yang tak tertahankan ini, tapi dia tidak bisa hidup tanpa mereka. Bank investasi adalah pelanggan terbesar untuk dana lindung nilai seperti Quantum Fund, dan mereka juga merupakan sumber pendapatan utama mereka. Terlebih lagi, ini adalah operasi gabungan oleh para kapitalis Wall Street. Ketiga bank investasi ini adalah pendukung utama operasi tersebut, jadi dia tidak bisa melihat mereka binasa tanpa melakukan apapun. Ikuti dia. Kami akan membeli semua pesanan jual Jasper, perintah Rogers datar. Setelah hanya satu kalimat, puluhan miliar dolar secara bertahap mulai bersaing sengit dan memperebutkan saham 3 bank investasi. Hanya setengah jam berlalu telah berlalu pada hari pertama perdagangan. Saat ini, indeks Dow Jones sedang menangani volume perdagangan yang biasanya dihadapi hanya 4 jam menuju perdagangan normal. Ini membuktikan bahwa pasar aktif secara tidak normal. Pertarungan antara sisi pendek dan panjang mulai memanas secara bertahap. Pada saat ini, Valentine menatap layar komputer dengan penuh semangat di sebuah villa di Nauritus City. Kemudian, dia berkata kepada Conrad, "Tuan Monty, ini resmi dimulai." Mereka sudah resmi dimulai. Conrad melirik data transaksi menakutkan di sudut kanan bawah dan berkata dengan lemah, "Aku tahu." Setelah dia mengatakan itu, Conrad menghela nafas. Setahun yang lalu, Jasper hanyalah seorang parvenu yang rendah hati di depanku. Tapi parvenu ini mengalahkan saya 3 kali dalam rentang waktu hanya beberapa bulan. Itu benar-benar mengubah hidup saya. Sekarang, dia mewakili kapitalis di Summerlin untuk melawan kapitalis di Wall Street di pasar saham Amerika Serikat. Setiap langkahnya akan mempengaruhi arah ratusan miliar dolar AS. Dia juga akan mempengaruhi dinamika pasar modal global bernilai triliunan dolar. Dan saya, Conrad tertawa mengejek diri sendiri dan berkata, Bab 1522. Saya hanya bisa duduk di sini ketika saya menyaksikan dia membangun gedung pencakar langit, menyaksikannya mengadakan pesta untuk menjamu tamu, dan melihatnya mencapai puncak kehidupan yang mutlak. Valentine sedikit tercengang. Kemudian, dia berkata tanpa sadar, kalimat selanjutnya adalah melihat gedung pencakar langitnya runtuh dan melihatnya benar-benar kosong, kan? Conrad menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Tidak. Beberapa orang mungkin tidak melakukan apa-apa sepanjang hidup mereka, tetapi begitu ada kesempatan bagi mereka untuk memegang takdir mereka, menjadi sulit bagi mereka untuk jatuh lagi." Conrad menatap Valentine dengan tatapan tak berdaya dan menghela nafas, meskipun aku tidak mau mengakuinya, Jasper memang orang seperti itu. Butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikan akumulasi kekayaan yang tidak dapat dicapai orang lain dalam 100 tahun. Ini adalah kesedihan besar bagi semua orang untuk dilahirkan di era yang sama dengan seseorang seperti dia. Kata-kata Conrad membuat Valentine merasa sedih. Dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan yang baik, tetapi alasan dia sangat tertekan sebelumnya adalah karena dia belum bertemu dengan seorang master. Conrad menjadi tuannya. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa Conrad, yang selalu percaya diri dan tidak pernah menundukkan kepalanya tidak peduli berapa banyak kemunduran yang dia temui, tampaknya telah berubah pikiran kali ini. "Bapak, Monty, kamu dilahirkan dalam keluarga bangsawan." Valentine diinterupsi oleh Conrad yang mengangkat tangannya tepat setelah dia memulai kalimatnya. "Lahir. Saat itu, aku mungkin bisa membual tentang ini di depan Jasper, tapi sekarang," sambil menggelengkan kepalanya,
alih-alih melanjutkan topik ini, Conrad berkata dengan ringan. Saya akan menunggu hasil antara Jasper dan Fabian, di mana saya bermaksud menunggu tawaran bagus dari pemenang. Tapi pada akhirnya, aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Saat ini, masalah ini telah disublimasikan tanpa batas dan telah menjadi konfrontasi antara Summerland dan Wall Street. Di event besar ini, peran saya sudah sangat kecil, jadi nilai saya hampir tidak ada. Valentine merenungkan kata-kata Conrad. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Monty, kupikir kita masih ada gunanya. Oh, Conrad mengangkat alisnya sedikit. Setelah Valentine berhenti sejenak dan memilah-milah pikirannya, dia berkata, Tuan Monty, sejujurnya, menurutmu Fabian itu orang seperti apa? Conrad berkata dengan ringan, pengkhianat, ganas, dan tidak bermoral. Setelah mendengar 3 kata ini, Valentine tersenyum. Segera setelah itu, senyumnya menghilang. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Jasper adalah orang yang pendendam, apalagi seseorang seperti Fabian. Semua orang melihat Jasper dan pasar saham Amerika Serikat sekarang, tetapi mereka mengabaikan Fabian, yang pada dasarnya adalah orang yang memimpin Jasper untuk melawan Wall Street. Bagi saya, Jasper adalah orang yang paling mampu memanfaatkan situasi ini. Dia secara paksa mengambil situasi tragis yang seharusnya membuatnya putus asa dan mengubahnya menjadi tindakan penuh semangat memberikan segalanya untuk negara dan rakyat. Saat dia mengatakan ini, Valentine tertawa. Dia mendekati Conrad dan melanjutkan, sekarang perhatian semua orang tertuju pada Jasper dan tidak ada lagi yang memperhatikan Fabian, yang merupakan penghasut insiden itu, lagi. Mungkin ini yang diinginkan Fabian. Bapak Monty, Anda juga mengatakan bahwa Fabian adalah orang yang berbahaya. Orang seperti itu telah menderita kerugian besar di tangan Jasper karena Empire Met yang dia dirikan terbakar habis. Apakah Anda pikir dia akan rela menderita ini dalam diam? Kata-kata Valentine membuat Conrad tenggelam dalam kontemplasi, matanya berbinar-binar dengan ketidakpastian. Menurut saya, kami harus terus berada di sisi Fabian. Aku berani menyimpulkan bahwa dia pasti punya rencananya sendiri, dan rencana ini benar-benar kejam dan bisa memberikan pukulan fatal bagi Jasper. Pada saat itu, Anda akan dapat mempengaruhi hasilnya, Tuan Monty. Conrad menyatukan jari-jarinya dan meletakkannya di bawah dagunya. Ini adalah gerakan khasnya ketika dia berpikir. Valentine tidak berkomentar lagi setelah dia mengatakan itu, dan malah menunggu dengan tenang sampai Conrad mengambil keputusan. Setelah beberapa waktu, Conrad bangkit dan berjalan ke jendela. Kemudian, dia membukanya dengan paksa. Di luar, angin dingin meraung dan bergegas ke ruangan yang semula hangat dan membosankan, membuat orang merasa bahwa seluruh semangat mereka disegarkan. Setelah menghirup udara sejuk dalam-dalam, Conrad bergumam, sungguh musim gugur yang sejuk. Sambil mengatakan itu, Conrad membuat panggilan telepon. Setelah beberapa saat, panggilan terhubung. Bapak Atticus, apakah ada kesempatan bagiku untuk bersama denganmu? Orang di ujung telepon juga tampak terkejut. Kau satu-satunya orang yang ingin melihatku sekarang. Suara cemberut Fabian datang dari ujung telepon yang lain. Sambil tersenyum, Conrad berkata, setiap orang di dunia ini memiliki visi yang sangat dangkal. Setelah air pasang menyapu pasir, emas asli muncul. Biasanya, yang terakhir berdiri selalu orang-orang pintar dengan visi jangka panjang. Meskipun saya tidak terlalu pintar, setidaknya saya masih memiliki visi. Fabian tertawa, kesuraman dalam nada suaranya hilang. Dia berkata, oke, sangat bagus, sangat bagus. Conrad, kamu benar-benar menarik perhatianku. Datanglah ke Harbor City segera dan aku akan menjemputmu secara pribadi. Sama seperti Conrad mengambil penerbangan paling awal menuju Harbor City, pasar saham Amerika Serikat melanjutkan hari pertama perdagangan dan memasuki tahap yang paling menarik dan intens. Bab 1523. Kami masih terus mempersingkat bank investasi. Di dalam pusat perdagangan kota Waterhoof, Lord Alvarado, yang juga berniat untuk begadang semalaman, sedikit mengernyit. Menghadapi instruksi yang baru saja dikeluarkan Jasper, Lord Alvarado melihat ke arah pangeran kecil yang duduk di seberang. Dia sedang mempelajari gamebook Go dengan saksama. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Bukan hanya uang saya, Anda juga memiliki andil di dalamnya, kata Lord Alvarado dengan ketidakpuasan.
Pangeran kecil masih melihat buku di tangannya seolah-olah dia telah menemukan rahasia besar di dalamnya. Meskipun demikian, dia menanggapi Lord Alvarado yang gelisah. Dia melambaikan tangannya berkata kepada pedagang yang sedang menunggu pesanannya dengan cemas, ikuti perintah dari kota Nauritus. Pedagang itu menghela nafas lega, menoleh, dan segera berlari keluar dari kantor. Aula perdagangan di luar menjadi ramai dan berisik lagi, tetapi di dalam kantor, masih sunyi senyap. Lord Alvarado menatap pangeran kecil dengan murung dan berkata, apa artinya ini? Mengapa Anda membuat saya gelisah? Jika kamu ingin bermain seperti ini, aku tidak akan bermain denganmu lagi, oke? Pangeran kecil menghela nafas. Dia akhirnya meletakkan bukunya dan mengangkat kepalanya. Dia berkata kepada Lord Alvarado, mengapa kamu begitu khawatir? Kenapa aku sangat khawatir? Lord Alvarado merasa geli. Anda dan saya memasukkan total 20 miliar dalam hal ini termasuk leverage. Jika kita tidak hati-hati, kita akan terbakar parah. Saya awalnya tidak peduli. Dengan jumlah uang yang begitu besar, pokok saya tidak lebih dari 5 miliar. Lebih buruk menjadi lebih buruk, saya akan membiarkannya. Tapi apa yang Jasper lakukan sekarang? Dia dengan putus asa meminta kami untuk menyingkat Colossal Investment Bank. Di mana dana utamanya? Mereka semua pergi untuk menghabiskan pesanan pembelian Quantum Fund. Apa yang anak itu lakukan? Apakah dia benar-benar menganggap kita bodoh setelah dia menyuruh kita bekerja sama dengannya? Dia meminta kami untuk menangani tekanan positif saat dia pergi dan dengan marah melahap pesanan beli dari Quantum Fund. Apakah kita di sini hanya untuk melakukan pekerjaan kotor untuknya sementara dia bersinar di luar sana? Mendesah. Pangeran kecil tiba-tiba menghela nafas. Mendengar desahan ini, Lord Alvarado mengerutkan kening. Berhentilah begitu membingungkan. Kau bertingkah seperti orang cacat itu. Aku sangat lelah dengan kalian. Apakah ini layak? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Apa kau tidak lelah bersikap seperti ini? Bahkan jika kamu tidak lelah, aku lelah. Lord Alvarado sangat marah sehingga dia ingin menendang pangeran kecil itu. Saat ini, dia merasa bahwa temperamen mereka semua yang ditambahkan bersama bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Henry saja. Jika kamu merasa lelah, aku juga merasa lelah untukmu. Pangeran kecil melirik Lord Alvarado dan berkata dengan lemah, kapan kamu bisa berhenti menjadi pemarah? Anda dulu lebih baik dan setidaknya bisa bertahan dalam situasi seperti itu selama 2 atau 3 hari. Sekarang, ini baru hari pertama, tapi kamu sudah tidak tahan lagi. Lord Alvarado menjawab dengan wajah cemberut, Jasper menggunakan saya untuk memblokir peluru, jadi bagaimana saya bisa tidak marah? Itulah mengapa saya memberitahu Anda untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan profesional ketika Anda bebas, itu tidak akan menyakiti Anda. 10 dari Anda bersama-sama bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1 Jasper di pasar saham keuangan. Jadi mengapa Anda mempertanyakan keputusannya? Lord Alvarado sangat jengkel ketika dia mendengar apa yang dikatakan pangeran kecil itu. Mengapa? Bukankah ini fakta yang jelas? Apakah saya perlu alasan untuk bersikap seperti ini? Tenang, pangeran kecil berkata dengan lembut. Jasper punya rencananya sendiri. Sekarang, kita tidak perlu melakukan apa-apa, cukup ikuti instruksi yang dia berikan, lalu atur orang-orang kita untuk mengeksekusinya. Lord Alvarado mengerutkan kening. Wajahnya gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.